Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu ila akhiril ayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadarul kiram, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpah curahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah di atas curahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini kita bisa bersimpuh, bermuajahah, berkumpul, bersilaturahim dalam rangka menunaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim, kita bermunajat. Mudah-mudahan kita berdoa dan memohon segala kebaikan yang kita lakukan hingga pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada amal saleh kita. Salawat teriring salam tercurah di atas qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah hingga kepada kita yang masih patuh serta taat dengan syariat-syariat yang dibawanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah, nanti boleh buka di rumah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini terkait dengan ring satunya sahabat-sahabat Nabi yang kemudian mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mereka orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kelompok muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan mereka yang mengikuti orang-orang muhajirin dan ansar tadi, sahabat-sahabat tadi, yang as-sabiqunal awwalun tadi, bi ihsanin, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, as-sabiqunal awwalun itu, waradu anhu, dan mereka juga ridho. Wa'ada lahum jannah, dan Allah menjanjikan untuk mereka as-sabiqunal awwalun itu tajri jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surganya Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, aneka ragam sungai, dan mereka akan menempati tempat tersebut khalidina fiha, kekal di sana abada selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung.
Masyaallah hadirin rahimakumullah, ada dalam sejarah itu diceritakan kelompok ring satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah Khadijah, Zaid bin Harithah, Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zaid bin Harithah, Ali, Abu Bakar, dan lain-lainnya. Kalau tidak salah tercatat dalam sejarah itu sekitar 23 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal, ya, Bilal. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang pengembala kambing, ya, dan yang dimiliki oleh sahabat Utbah Ibnu Abi Mu'ad. Keistimewaan dari sahabat ini, ma'asyiral hadirin, adalah dia adalah satunya sahabat yang didoakan oleh baginda Rasul untuk menjadi seorang intelektual, kalau bahasa sekarang, seorang ahli ilmu. Sehingga kemudian Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang fuqaha, yang ahli faqih, yang paham tentang hukum. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga adalah menjadi sahabat yang ahli Quran, ahlul Quran. Dan beliau adalah satu-satunya sahabat yang pada saat itu dengan lantang membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir. Ketika pada saat itu qiraatul Quran, membaca Quran itu masih tabu di kalangan para orang-orang kafir. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu dengan lantang membacakan dengan suara indahnya, kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai kemudian beliau dipukuli, ya, dipukuli beliau itu. Dan yang kemudian, ma'asyiral hadirin, beliau ini adalah sahabat tadi, adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi seorang intelektual, seorang ahli ilmu. Sehingga beliau ini adalah tadi disampaikan sebagai menjadi seorang fuqaha, ahli faqih, dan menjadi guru-gurunya pengikut-pengikut Rasulullah SAW setelah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Imam An-Nawawi mencatat pesan, ada pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang kemudian direkam, dicetak, ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Abdullah bin Mas'ud ini kemudian berpesan kepada kita. Ada 3 pesan yang beliau sampaikan untuk kita. Apa kata beliau? Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud ini, yang pertama adalah pesannya, addi ma iftaradallahu alaika takun a'badan nas. Kata Abdullah bin Mas'ud, addi ma iftaradallahu alaika, segera tunaikan apa yang telah Allah fardukan, wajibkan kepada kalian. Addi ma iftaradallahu alaika takun a'badan nas, maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang patuh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'badan nas, ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ay aksaran nasa ibadatan, menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral hadirin, ini dijelaskan juga di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kata Imam Nawawi mengutip hadis Rasulullah SAW,
ma taqarraba minal mutaqarrabun bimisli ada ma iftaradta ilaih. Tidak ada satu kedekatan, kata baginda Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang hobi, yang demen, yang senang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bimisli ada ma iftaradta ilaih. Tidak ada yang lebih hebat orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mereka orang-orang yang selalu mendekatkan diri dengan apa yang telah diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwajibkan untuknya kepadanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah, wala yazalul 'abda yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan tidak semerta-merta kemudian seorang hamba melakukan pendekatan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hal yang telah aku perlukan kepadanya dan juga telah aku sunahkan untuknya, hatta ahibbahu, kemudian aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah hadirin rahimakumullah, ini unik ya. Dan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah menjadi mukallaf. Tahu mukallaf Pak Haji Tondi? Mukallaf itu apa tuh? Taklif. Mukallaf itu apa, Pak? Pak Jarman, mukallaf itu apa? Mukallaf itu artinya apa? Orang yang sudah kena taklif hukum. Apa taklif hukum itu? Orang yang sudah kena kewajiban. Di usia berapa kita mendapatkan taklif hukum itu? Artinya kalau sudah taklif, sudah mukallaf, itu kita sudah di counting, sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan reward atau tidak. Ya, dosa atau tidak. Di usia berapa kita akil balik? Ya, ketika kita sudah akil balik, bisa membedakan mana yang baik, maka jatuhlah kemudian taklif. Menjadilah kita seorang mukallaf, bukan mu'alaf ya, mukallaf. Orang yang sudah kena taklif hukum, orang yang sudah kena wajib dan tidak wajibnya untuk menjalankan syariat. Ya, ya. Orang-orang yang sudah kena nanti mendapatkan pahala dan dosa, itu adalah mukallaf. Nah, orang yang sudah kena taklif hukum itu, nah, maka maka menjadi fardu baginya untuk melakukan hal-hal yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban untuknya. Nah, di antaranya adalah al-amr, perintah dan larangan. Jadi kalau sudah kena jadi taklif hukum, orang sudah kena larangan boleh dan tidak boleh. Perintah dan larangan. Kita tahu bahwa amar, perintah Allah Subhanahu wa taala secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu apa? Kalau perintah fardu dan sunnah. Fardu. Apa bedanya fardu dan sunnah? Fardu kemudian dibagi lagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Sunnah dibagi lagi menjadi sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Nah, orang yang sudah bisa membedakan itu, kemudian dia konsisten menjalankan perintah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia kekasihnya. Maka kata Imam Nawawi, tidak ada satu ibadah yang istimewa yang dijalankan oleh seorang abid terhadap al-ma'bud lebih hebat daripada ibadah-ibadah yang sudah
diperintahkan dan menjadi kewajiban untuknya dan kemudian dijalankan secara baik. Maka orang yang seperti itu, hatta ahibbahu, aku akan mencintainya. Ya. Orang yang kemudian istiqomah dengan sunnahnya, baik itu sunnah muakkadah maupun sunnah ghair muakkadah, kemudian secara konsisten dia menjalankan perintah-perintah itu secara istiqomah, maka kemudian Allah akan jadikannya dia sebagai apa? Ahibbahu, orang yang aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asal hadirin, fardu ain. Itu yang masuk ke dalam fardu ain itu apa saja? Apa saja sih ibadah yang masuk fardu ain itu? Saya rasa sudah hafal ya. Pak Haji Tani sudah hafal, Pak Haji? Apa itu yang fardu ain itu? Salat, ibadah mahdhah ya. Salat, kemudian puasa, terus dan teman-temannya ya. Ibadah mahdhah. Nah, kalau kita istiqomah dengan itu, ma'asal hadirin, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ghair mahdhah, contohnya apa? Fardu kifayah. Apa contohnya? Fardu juga itu. Salah satunya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apa contohnya? Artinya bedanya apa fardu kifayah sama fardu ain? Gugur ya. Jadi kalau fardu ain itu adalah tidak gugur walaupun sudah dikerjakan oleh orang lain. Kalau fardu kifayah gugur. Tetapi itu menjadi kewajiban juga buat kita. Kalau sampai tidak ada, maka berdosalah kita. Kalau fardu ain dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh orang lain, maka kita harus secara istiqomah menjalankan perintah itu. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu adalah kalau ada orang lain sudah menjalankannya, maka gugurlah kemudian kewajiban kita. Seperti apa? Mengurusi jenazah ya, dari mulai pengurusan sampai kemudian menguburkannya ya. Jadi mengurus jenazah dari mulai mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya, itu adalah contoh daripada fardu kifayah ya. Yang ibadahnya ghair mahdhah ya. Tetapi itu adalah menjadi kewajiban juga. Nah, begitu juga dengan sunnah. Coba sunnah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Mana sunnah muakkadah? Contohnya menjalankan sholat secara berjamaah, itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian apa? Salat Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian apa? Nih pakarnya yang konsisten nih. Azan. Azan itu adalah sunnah muakkadah pakarnya. Nah, kemudian kalau sunat ghair muakkadah, contohnya apa? Coba. Salat sunnah wudu. Ya. Salat sunat tahiyatul masjid, itu ghair muakkadah. Nah, orang yang konsisten dan istiqomah baik dengan fardu ain kah, fardu kifayah kah, sunnah muakkadah dan sunnah ghair muakkadah kah? Nah, orang yang konsisten menjalankan itu, yang tadi kemudian kata Imam An-Nawawi, ma'ibtaladna ilaihim, adalah ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipardukan, dan wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil,
dan mereka orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah sunnah. Baik itu sunnah muakkadah maupun sunnah ghair muakkadah, maka orang yang istiqomah itu konsisten menjalankan perintah tadi, Allah jamin dia akan menjadi kekasihnya. Hatta ahibbahu. Tidaklah mereka yang secara istiqomah menjalankan perintah itu, baik yang fardu maupun yang sunnah, kemudian dijalankan secara baik dan benar, secara istiqomah, hatta ahibbahu, maka kemudian aku akan menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pesan yang pertama, addi ma iftaradallahu alaika takun a'badan nas. Maka tunaikan, jalankan secara baik dan benar serta konsisten apa yang telah aku perintahkan kepadamu, kemudian kita jalankan dengan benar, dengan istiqomah dan konsisten, maka pasti kita akan menjadi a'badan nas. Kata Ibnu Mas'ud, kita akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pesannya adalah wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Jauhilah apa yang Allah larang. Yang Allah larang, yang Allah haramkan untukmu. Takun azhadan nas, maka pasti engkau akan menjadi orang yang paling zuhud, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatasiru akbaran nas bugdan lid dunya wa iradan anha. Orang yang paling dekat, yang paling banyak, yang paling jauh, yang paling jauh dengan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian takun azhadan nas, engkau akan menjadi orang yang paling zuhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara mengenai kaidah hukum, kodifikasi hukum di dalam Islam itu, ya, itu ada berapa coba? Masih ingat nggak? Kodifikasi hukum dalam Islam itu, ya, ada? Apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, ya. Ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara syariat, ya. Ada kemudian ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara hukmiyah. Ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara zatiyah. Nah, orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara hukmiyah maupun zatiyah, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azhadan nas, orang yang paling zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kemudian hal-hal secara hukmiyah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah akul walidain. Akul walidain. Apa itu akul walidain? Membenci kedua orang tua, ya, berseteru dengan orang tua, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara hukum. Tidak boleh, ya. Kemudian apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesenangan yang sekarang banyak terjadi, al-mujadalah, orang bertentang-tentangan, berbantah-bantahan. Nah, sekarang ini banyak mujadalah, itu secara hukum tidak boleh. Ya, kemudian apalagi banyak, apalagi di era modern, yang informasi serba terbuka, itu yang namanya memfitnah.
orang yang dengan gampangnya sekarang memfitnah. Kalau tidak senang, tidak sesuai dengan keinginan kita, gampang dan mudah sekali orang sekarang memfitnah orang lain. Ya. Dan kemudian fitnah itu disebarkan. Wah, luar biasa. Kemudian ghibah, ngomongin orang lain. Yang lebih bahaya lagi sekarang apa? Mengadu domba. Dan ini menjadi sebuah produksi, ya, menjadi sebuah usaha yang bisa diproduksi. Jangan salah, ma'asyiral hadirin, yang namanya bullying, ya. Bullying itu sekarang ada agensinya. Ya. Ada orang yang kemudian siap memproduksi kalimat-kalimat bullying itu yang kemudian disebarkan untuk membuli orang-orang lain. Dan itu kemudian menjadi produk sekarang, ya ma'asyiral hadirin. Bullying, ujaran kebencian, itu dengan mudahnya sekarang bisa kita temukan. Luar biasa, ma'asyiral hadirin. Nah, orang-orang yang istiqomah, menjauhkan diri dari hal-hal yang secara hukum dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takun azhadan nas, kata Ibnu Mas'ud, mereka itu akan menjadi orang-orang yang paling zuhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin, secara zatiyah, hukmiyah, zati. Tadi hukmiyah, kemudian maharim Allah secara hukmiyah, dan maharim Allah dari sisi zatiyahnya, orang-orang yang menjauhkan diri, mengkonsumsi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berbuat sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara konsisten dia menjauhkan diri dari perilaku seperti itu, maka jadilah dia azhadan nas, orang yang paling zuhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hal-hal yang secara zatnya memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Contohnya, ya, makan yang sudah dinas di dalam Al-Qur'an itu seperti daging babi dan teman-temannya, ya, kemudian berbuat zina dan seterusnya, dan teman-temannya, dan kemudian juga secara hukmiyah kita mengkonsumsi hal-hal yang kita hasilkan dari hasil kejoliman kita terhadap orang lain. Kita mendapatkan sesuatu, tetapi kita dapatkan secara zalim, ya. Kita kemudian mencurinya, ya. Kita kemudian mendapatkan sesuatu secara menggasapnya. Nah, itu secara hukum dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang saat ini sekarang lagi tren ini yang namanya mengambil secara zalim itu. Kalau dulu orang, ya, mengambil sesuatu itu malu. Kalau sekarang mengambil sesuatu itu kemudian disorot di media, jadi bangga sekarang. Itu tidak boleh. Ya, melakukan kesalahan, kemudian kita bangga dengan kesalahan kita, jelas tidak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi jangan sampai kita nih menjadi bagian daripada orang-orang yang suka membanggakan diri dengan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Maka orang yang secara istiqomah konsisten menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara zat dan hukumnya, maka orang itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Mas'ud, takun azhadan nas, dia akan menjadi orang yang sangat zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini luar biasa ya pesannya Ibnu Mas'ud ini. Yang pertama apa tadi? Pak Jaksa, apa yang pertama tadi? Pesan yang pertama? Sudah error semua. Ya Allah. Ya. Addi ma iftaradallah, lakukan apa yang telah diperlukan dan menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Yang kedua barusan apa?
tinggalkan hal-hal apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sudah lupa. Biasa memang kan kalau dengerin itu paling enak itu, kalau dengerin itu enak gitu. Nanti begitu dibalikin lagi ke belakang, kadang-kadang kita suka lupa ya. Saya juga begitu sama. Apa tadi yang pertama? Pesan Ibnu Mas'ud itu, lakukan, tunaikan apa yang telah menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang a'badan nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Yang kedua, hindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Ibnu Mas'ud, takun azhadan nas, maka kita akan segera menjadi orang yang paling zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dua itu, baru dua. Terus kan nih, nah, yang satu lagi, Pak Haji Arman udah senyum-senyum aja. Gimana? Apa Pak Haji Arman coba lagi? Apa tadi? Yang pertama apa pesannya? Tunaikan atau lakukan, tegakkan apa yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hindarkan, jauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa loh. Ya. Yang ketiga, pesan Ibnu Mas'ud ini apa? Ini hampir sama dengan apa yang sebelumnya kita sampaikan mengenai terkait dengan materi sebelumnya itu, kenapa seorang Ibrahim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekasih Allah itu, ya. Nah, ini di sini Ibnu Mas'ud mengibaratkan begini. Pesan yang ketiga, nah, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Indah sekali bahasanya. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Relalah engkau, ridholah engkau, ya, dengan apa yang telah Allah bagi untuk kita. Yang Allah sudah tentukan untuk kita. Maka kalau sudah kita ridho dengan apa yang telah Allah bagi untuk kita, takun agnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara sekian manusia. Ya. Gimana nih maksudnya? Maksudnya adalah kita mana ini maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia itu kepada kita itu. Ada karunia yang menurut kita itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Tergantung kita melihatnya. Tapi kadang-kadang kita selalu inginnya yang enak-enak aja. Memang doanya juga begitu ya. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, begitulah kita, ma'asal hadirin. Nah, nikmat itu ya ma'asal hadirin, ada yang besar, ada yang kecil. Gradasi dia. Ya, gradasi. 100.000 bagi seorang yang maaf secara maisha itu susah, itu gede loh. Tetapi bagi seorang pengusaha 100.000 itu nothing. Ya. Jangan 1 juta bagi seorang pengusaha itu adalah bagi kita luar biasa. Ya, itu nikmat. Nikmat itu ma'asal hadirin kondisional, ya, relatif. Bagi saya 100.000 itu besar. Mungkin bagi Pak Haji Arman 100.000 kecil. Nah, orang yang menghitung-hitung nikmat Tuhan, oh besar, kecil, kemudian dia gundah gulana,
risau dia, ya. Dia tidak rela dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ini yang kemudian kata Rasul, kalau orang itu dikasih satu lembah emas, dia akan meminta biwadin akhor, lembah berikutnya. Ya, itu selalu begitu. Nah, dan kemudian di dalam Al-Quran dikatakan alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan kemudian harta itu sampai melupakan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baru sampai sadar kemudian hatta zurtumul maqabir, baru dia sadar. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian dia lupa dan gundah gulana, ya, dia tidak rela dengan apa yang Allah telah bagikan oleh Allah telah tentukan untuknya, maka kemudian dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam Al-Qur'an dikatakan kalau dia bersyukur terhadap anugerahku, maka aku akan tambah anugerah itu untuknya. 100.000 kita terima dengan rasa syukur, Allah akan tambah nikmatnya. Apa? Nikmat tenang. Rasanya beda. Ya. Kalau kata apa namanya Gus Baha itu, nikmat itu mudah ya. Kalau kita pengen makan nikmat, ya nikmat, nggak usah neko-neko. Buat perut kita lapar dulu. Maka lapar itu kemudian akan menjadi lauh kita untuk menikmati apa yang kita, hidangan yang kita dapatkan. Ya. Jadi buat lapar dulu perut kita, kemudian dengan lapar itu akan menjadi lauh kita menikmati hidangan yang kita dapatkan. Mudah sekali. Ya. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin, tidaklah kemudian layak kita merasa gundah gulana terhadap apa yang kemudian Allah telah tentukan untuk kita. Begitu juga dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, ada musibah. Ada yang berat, ada yang ringan, ya. Ada yang gampang diatasi, ada yang kemungkinan mungkin sulit diatasi. Nah, orang yang gundah gulana dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, nah orang yang ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, baik itu berupa nikmat maupun berupa ujian, dan dia rela menghadapinya, maka kemudian dia akan mendapatkan ketenangan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala takun agnan nas, orang yang rela dengan apa yang telah Allah tentukan untuknya, ridho dengan apa yang telah Allah bagi untuknya, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agnan nas, orang yang paling sugih. Ya, kalau kita sudah rela, ya, nggak mungkin kita mikirin bagian orang lain. Sudah selesai, ya. Nah, kita sudah senang dengan apa yang telah kita dapatkan. Nah, itulah yang kemudian yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa ashkur li haqqa syukri. Qala Musa ya Rabb man yaqdiru ala dhalik. Qala ya Musa idza ra'aitan ni'mata minni fadzalika haqqus syukri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian Allah berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, ashkurli haqqa syukri, bersyukurlah kepadaku sebaik-baiknya syukur. Kemudian Musa bertanya kepada Allah, qala ya Rabb man yaqdiru ala dzalika, siapa yang bisa melakukan itu?
Siapa yang bisa melakukan itu? Melakukan syukur dengan haqqas syukri, dengan sebaik-baiknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah berfirman, qala ya Musa, idza ra'aitan ni'mata minni fadzalika haqqus syukri. Kalau engkau melihat nikmat dan sekecil dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, itu adalah anugerah dariku, minni fadzalika haqqus syukri. Itulah sebaik-baiknya syukur. Masya hadirin rahimakumullah, ada kalanya kalau kita itu suka merasa bahwa apa yang telah kita peroleh itu adalah hasil jerih payah kita semata. Apa yang telah kita kumpulkan ini adalah hasil upaya besar kita. Dan apa yang telah kita peroleh adalah merupakan buah daripada hasil kerja kita. Tidak mengaitkannya itu adalah bagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, orang yang selalu mengaitkan setiap anugerah, sekecil apapun anugerah itu, apalagi besar, itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun anugerah yang kita rasakan saat ini kecuali Allah lah yang mendatangkannya. Maka orang yang memiliki satu keyakinan seperti itu, maka itulah yang kata Allah, haqqas syukri, sebaik-baiknya rasa syukur kepada aku. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin, maka orang yang ridho, rela dengan apa yang telah Allah tentukan baginya, Allah bagi untuknya, dia rela menerimanya dan mengaitkan bahwa itu semua adalah bagian daripada nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan haqqas syukri, sebaik-baiknya syukur. Dan orang yang bisa menjalankan syukur seperti itu adalah orang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang terkaya di antara segenap manusia. Agnan nas. Jadilah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur sekecil apapun nikmat. Dan jadilah kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian itu atau sekecil apapun ujian itu adalah bagian daripada usaha Allah mengingatkan Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Dan sebagaimana juga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah sebagai usaha dan upaya dan Allah lakukan kepada kita agar kita menjadi orang yang paling bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Mas'ud, orang yang sudah ridha dengan apa yang telah Allah bagikan untuknya, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala aghnan nas, orang yang paling kaya di antara segenap manusia. Ya, mudah-mudahan ma'asyiral hadirin kita menjadi orang-orang yang pertama tadi. Apa tadi? Menjalankan orang yang secara istiqomah konsisten menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang secara konsisten menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita menjadi orang yang secara istiqomah selalu rela dan ridho menerima ketentuan-ketentuan yang Allah berikan untuk kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang ahibba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak sulit ya. Nah, Jerman sulit enggak? Enggak, benar ya. Enggak.
Ya, mudah-mudahan ini menjadi ibrah ya. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah menjadi ibrah buat kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan dan mengabdi dalam rangka pengabdian, bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dilihat ya di rumah ya. Tuh, di rumah dilihat di rumah. Jadi apa namanya? Siapa itu Ibnu Mas'ud? Itu sekarang dengan mudahnya kita bisa browsing gitu ya. Luar biasa ya. Tentunya kekurangan adalah milik saya, yang benar pastinya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lahakum min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak melakukan apakah itu selama dia tidak melakukan zakat dia tetap dosa? Itu saja. Kedua dengan haji, apabila seorang sudah wajib haji, misalnya karena sudah dengan dia tidak melakukannya itu, apakah juga sama gitu ya? Karena dalam arti kata salah gitu ya. Dia tidak melakukan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kewajiban-kewajiban yang memang keterkaitannya dengan hal-hal yang lain ya, yaitu ada persyaratan-persyaratan. Seperti tadi, kalau sholat kan apa namanya, tua, muda, sakit, tidak sakit, sehat, apa itu, ya, itu tetap tidak gugur. Nah, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat? Itu kan kondisional. Haji juga kondisional. Ya. Ada hal-hal yang kemudian kalau kita tidak bisa melakukannya, kalau memang belum kena taklif hukum, nah itu tadi taklif hukum. Kalau zakat itu orang harus wajib melakukan zakat. Itu adalah kalau sudah kena taklif hukum. Apa taklif hukumnya? Sudah nisab, sudah nisab, ada nisabnya. Nah, kalau kemudian udah haul. Kalau itu zakat tijarah, ya. Bagaimana orang yang tidak menunaikan zakat? Waktu itu saya pernah sampaikan ya. Jadi Imam Malik itu dalam mensosialisasikan zakat itu dia datang ke majelis-majelis ilmu. Kemudian disampaikan bahwa wahai hadirin kaum muslimin, maka diwajibkan untuk kalian untuk menjalankan atau melakukan ibadah zakat. Gimana Imam, ibadah zakat itu seperti apa? Oh, ibadah zakat itu adalah ibadah terkait dengan harta yang kita miliki. Dari apa? Pertanian, kemudian peternakan, pertambangan, dan sekarang juga ada juga zakat profesi, ya. Nah, itu adalah wajib diberikan zakatnya. Terus bagaimana? Apakah semuanya diberikan? Tidak. Ada nisabnya, ada batas-batasnya. Seperti kalau emas perak ekuivalen dengan 85 gram.
Kalau zakat pertanian, ya, kalau panen, zakat kemudian apa namanya peternakan, ya. Nah, itu semua adalah ada ketentuannya. Mana ketentuannya? Setelah ada nisab, batas di mana kita harus memberikan zakat. Ya, seperti tadi contohnya emas. Kita punya nyimpan emas. Kalau emas itu adalah sudah sampai 85 gram, maka wajib kemudian kita menjalankan perintah zakat tadi. Berapa? 2,5%. Kalau 2,5% dari 85 gram berapa? 2 sekian, ya. Nah, itu ekuivalen saja. Jadi itu harus kita keluarkan. Nah, bagaimana kalau kita tidak keluarkan? Ya berdosa. Berdosa tidak mengeluarkan zakat itu. Bukan berdosa semua hidup kita, bukan. Berdosa kita tidak mengeluarkan ibadah itu, ibadah zakat itu. Ya, berdosa kita. Kenapa? Karena di situ ada hakum ma'lum. Ingat Bapak dan Saudara sekalian, bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kemudian kita klaim sebagai milik kita, itu di dalamnya ada hakum ma'lum, ada hak orang lain. Nah, ketika kita menahan hak orang lain, maka akan berdosalah kita. Akan berdosalah kita. Oleh karena itu, u'tu haqquhu ila haqqu haqqih. Berikan itu hak orang lain kepada pemilik haknya. Jangan kita tahan, karena kita akan berdosa. Berdosa kita tidak mengeluarkan zakat itu. Kalau umpamanya apa namanya, yang lainnya, ibadah yang lainnya tidak apa namanya, tidak tergeneralisir gitu ya. Kita berdosa tidak melakukan ibadah itu, tidak mengeluarkan ibadah itu. Kenapa? 2,5% dari 85 gram itu adalah hakum ma'lum, hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Begitu dengan zakat-zakat yang lain, ya, termasuk juga zakat profesi, ya. Apakah kemudian itu kita lakukan, dikumpulkan menjadi 1 tahun baru dikasih? Boleh. Atau setiap bulan kita berikan. Itu juga tidak masalah. Kalau zakat profesi biasanya kita berikan setiap bulan, ya. Kalau zakat pertanian biasanya kita berikan kalau kita panen, ya. Nah, begitu juga dengan ternak kita, ya. Kalau kita sudah apa namanya dalam kita sudah punya ternak, katakan kalau kambing itu 40, berarti 1 ekor, ya gitu, ya begitu. Jadi kita kena dosa tidak melakukan atau tidak menjalankan tadi perintah mengeluarkan zakat. Bagaimana dengan haji? Haji juga tadi kondisional kan, ya. Jika mampu itu apa sih? Mampu perbekalannya, aman di jalannya, ya. Itu juga istato'a, dari bagian daripada istato'a, manistato'a ilaih, manistato'a, barang siapa yang sudah mampu. Mampu itu perbekalannya, mampu itu perjalanannya. Sekarang kadang-kadang bekalnya ada, perjalanannya terhambat, ya. Contohnya apa? Terjadi peperangan, atau waiting listnya begitu panjang, ya. Sekarang luar biasa. Depok itu sudah berapa Pak Haji? Sekarang waiting listnya udah berapa tahun? 18 tahun, ya. Jadi anak kita baru lahir nanti harus segera didaftarkan. Ya, luar biasa, ya. Ya itu adalah bagian daripada istato'a, manistato'a minkum. Barang siapa yang sudah mampu, ya, perbekalannya ada, tetapi apa? Kondisi politiknya kacau, perjalanannya terganggu. Wah, itu juga jadi kemudian
apa namanya, salah. Jadi kondisi-kondisi yang kemudian kita tidak mampu menjalankan ibadah-ibadah seperti itu. Ya itu tentunya kalau seperti itu Allah akan mengampuninya ya. Tetapi kalau sudah mampu, perjalanannya sudah aman, apa namanya, perbekalannya lebih dari cukup, nggak mau juga, nah itu kena taklif hukum, dosa tidak melakukan ibadah aja. Dosa yang lainnya mah enggak ketergeneralisir juga gitu ya. Gitu Pak. Terima kasih. Terkait dengan kedua rumah keluarganya Antoni yang kebakaran, dan juga ada di dia ketiga rumah, ada di ketiga juga rumahnya dulu. Yang menjadi perhatian adalah rumah yang ambruk ini, ya, pertama suaminya meninggal, yang kedua suaminya meninggal punya anak yang sudah berkeluarga, suaminya meninggal, istrinya meninggal, ada anak yatim yang dua di situ. Yang menjadi perhatian saya, bagaimana nasib orang janda yang dititipkan anak yatim untuk ibunya, yatim piatu, rumah seperti itu. Sebetulnya saya sulit membayangkan untuk bisa kapan mereka itu bisa nyaman lagi, karena kalau itu kali cuma khawatir yang rumah kasih saya itu akan ambil lagi. Makanya saya dengan inisiatif saya alhamdulillah juga sebagian ya, dari pemerintah akan membantu itu melalui prosedur kan di dalamnya juga kan ya. Maksud saya adalah untuk kita memberikan rasa harapan yang paling tidak menggunakan dengan kalau kita juga lihat itu rumahnya ya cukup kasihan juga, prihatin ya. Prihatinkan ya. Kedua-duanya ini adalah nggak ada tulang punggung yang bisa mengatasi itu. Untuk itulah saya berharap dari jamaah kita ini ada kepedulian kita lah. Berapapun usaha yang kita berikan sangat berarti buat dua keluarga itu ya. Nggak bisa nanti DKM melalui pengurusannya ya, karena nanti sudah bisa masuk itu, bisa halaman yang khusus ya istana yang maksudnya itu juga bisa dikoordinasikan supaya ada berjamaah. Karena jamaah kita ini kan bukan berarti kita cuma di sholat doang kita semuanya. Ya ada kepedulian kita di dalam berjamaah ini untuk suatu dari jadi barangkali nama dari saya ya, mohon maaf saya hanya mengajak gitu ya, mengajak dengan ada Assalamualaikum. Ya. Jadi saya untuk urusan yang rumah Robo itu udah ada 2 orang yang memberikan donasinya ya. Kemudian nanti jika sudah
kumpul agak lumayan ya. Ya baik, luar biasa itu. Memang mungkin kalau di atas nih nggak tahu ini. Kalau saya itu agak udah dekat ya, memang sangat memprihatinkan. Jadi rumah itu roboh, ya kemudian sekarang masih terbuka ya. Apakah kemudian kita mau membiarkan begitu saja saudara kita? Nah, saya rasa mungkin ini adalah coba kita usahakan. Karena mereka itu adalah bagian daripada kita. Jadi oleh karena itu kontribusi kita sekecil apapun itu akan bisa meringankan beban mereka. Seperti tadi digambarkan seorang janda, di sana ada anak yatim, tidak punya tulang punggung, ya, yang bisa menopang kehidupannya secara baik ya, menjadi lebih baik, maka kemudian tugas kita lah ya, kemudian untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan insya Allah juga saya sudah sounding juga di malam minggu kajian malam minggu itu Pak, dan mudah-mudahan insya Allah. Ya kalau saya punya anak yatim ya, berarti anak yatim pasangan itu. Ketika orang lain mendapatkan itu tidak ya lebih saya lebih yang dia daripada saya. Mungkin ya kita cari jalan keluarnya bagaimana. Ya, kecil apapun, apapun kita takmin atau apalah gitu. Silakan nanti dikoordinir sama ini, sama DKM polisi dengan jajarannya. Pak RT insya Allah nanti yang bisa begitu. Oh seperti itu boleh. Ya. Boleh begitu juga dibuatin. Kalau mau dibikin list juga di situ boleh, silahkan gitu. Mekanismenya nanti diatur gimana baiknya. Oleh itu. Pak RT nanti berkoordinasi dengan DKM. Soalnya dua-duanya ini kebetulan ada di RT saya nih, dua-duanya nih, ya. Dua-duanya ada di RT 3. Wah, luar biasa. Dan saya juga baru terinformasi kemarin pas pulang, loh itu ada kebakaran juga. Nah, di sana ada yang roboh. Waduh. Kemudian saya sounding juga kemudian di pengajian malam mingguan itu. Ya, mudah-mudahan kita memberikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki empati, dan empati itu nanti kita buktikan dalam wujud nyata kita dalam rangka meringankan beban mereka. Jadi dua-dua rumah ini adalah memang tadi ya tidak ada penopang yang memadai lah untuk mereka. Ya, cukup khawatir juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.